Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aplikasi jadwal menstruasi yang beranggotakan Saya Rizky Lestari dengan NIM 185231058 dan saya Andina Khairani dengan NIM 185231083. Kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Femsing adalah aplikasi Android yang dirancang untuk membantu perempuan dalam memantau dan mengelola siklus menstruasi secara praktis dan personal. Aplikasi ini memiliki fitur utama berupa pencatatan tanggal menstruasi dan selesainya, prediksi periode menstruasi yang akan datang, serta pengingat otomatis agar pengguna dapat bersiap lebih awal. Selain itu, Femsing menyediakan tips kesehatan yang disesuaikan dengan gejala yang dialami pengguna seperti nyeri perut, kelelahan, atau perubahan mood sehingga dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan selama masa haid. dengan antarmuka yang sederhana tetapi juga pendamping harian yang mendukung kesadaran dan kenyamanan pengguna dalam menjaga kesehatan reproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai logika program pada aplikasi ini. Yang pertama ada splash screen. Jadi saat aplikasi dibuka, tampilan splash itu selama 2 detik. Setelah itu, cek apakah user sudah punya akun untuk login. Jika sudah punya, tinggal login, memasukkan email dan password. Jika belum, akan ada tombol daftar. Di logika kedua, login atau register, memasukkan nama, umur, email, dan password. Data disimpan di shared preference atau SQLite. Setelah sukses diarahkan ke halaman login. Jadi setelah sukses daftar, kita bakal diarahkan ke halaman login lagi, terus baru masukkan email dan passwordnya. Yang selanjutnya login activity, memasukkan input email dan password, dan data dicocokkan dengan yang sudah tersimpan. Jika cocok, status login tersimpan, masuk ke dashboard. Jika salah, ditampilkan pesan error. Yang logika keempat, input tanggal activity. User menginput tanggal haid terakhir, juga input panjang siklus normal, yaitu 28 hari. Data disimpan, sistem menghitung tanggal haid berikutnya sama dengan tanggal haid terakhir plus siklusnya. Yang selanjutnya, kalender activity, menampilkan kalender dengan tanggal haid terakhir dan prediksi haid berikutnya. Yang selanjutnya terdapat tips harian, gejala fisik seperti kram perut, nyeri, untuk menyegarkan badan dan menaikkan mood, dan menstabilkan hormon. Terakhir yaitu pengaturan atau setting activity. Fitur-fiturnya ada reset data dan logout. Logout hapus status login dari shared preference, reset membersihkan seluruh data lokal haid dan catatan. Ada berikut berupa tampilan program, ada splash screen, yang ini profile login, yang selanjutnya ada daftar akun, yang selanjutnya ada homepage dan calendar view, serta ada tambah periode. Di tampilan program yang selanjutnya ada tips hari ini merupakan icon-icon untuk gejala yang dialami. Setelah dipencet icon-icon ini akan keluar tips dari gejala yang dialami, seperti yang pertama ini mengurangi kram, merilekskan perut, menyegarkan badan, mengurangi kembung, stabilkan hormon, dan menaikkan mood. Berikut merupakan tips dari gejala yang dialami dari icon-icon tersebut. Dan selanjutnya di tampilan pengaturan ada 2 button. Yang pertama ada reset data dan logout. Saya akan menjelaskan UML design dari Femsing. Yang pertama ada use case diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana pengguna atau user berinteraksi dengan fitur-fitur utama di aplikasi Femsing. Pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti melihat splash screen, login, register akun, mengakses dashboard, memasukkan tanggal haid, melihat kalender siklus, mencatat gejala atau mood, dan membuka pengaturan. Dalam pengaturan terdapat fitur tambahan seperti logout dan reset data yang ditandai dengan hubungan include, artinya fitur tersebut merupakan bagian dari proses buka pengaturan. Selanjutnya, UML activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna dan bagaimana aplikasi meresponsnya. Proses dimulai dari pengguna melihat splash screen, login ke aplikasi, lalu menginput tanggal haid. Setelah itu, aplikasi akan menyimpan data ke database, menghitung prediksi siklus berikutnya, dan memperbarui tampilan kalender siklus. Terakhir, pengguna dapat melihat hasil prediksi tersebut di dashboard. Diagram ini membantu memvisualisasikan langkah demi langkah interaksi dan logika aplikasi. Kemudian yang terakhir ada kelas diagram.
Kelas diagram ini menjelaskan struktur kelas dalam aplikasi Femsing beserta atribut dan metode dari masing-masing kelas. Kelas utama seperti user, cycle, symptom log, settings, calendar view, dan dashboard saling berelasi. Contohnya, user memiliki banyak cycle dan symptom log, serta menggunakan settings, calendar view, dan dashboard. Kelas Auth Manager bertugas mengatur proses login dan register, sementara splash screen hanya menampilkan tampilan awal. Diagram ini memberikan gambaran teknis tentang bagaimana data dan fungsi diorganisasikan dalam kode aplikasi. Kemudian yang dapat kami simpulkan adalah aplikasi ini dirancang dengan struktur yang rapi dan fungsionalitas yang fokus pada kebutuhan pengguna perempuan dalam memantau siklus menstruasi. Melalui integrasi fitur seperti pencatatan tanggal haid, prediksi periode mendatang, pencatatan gejala atau mood, serta pengaturan akun, Femsing mampu memberikan pengalaman pengguna yang informatif dan personal. Diagram UML yang kami buat seperti use case, activity, dan kelas diagram menunjukkan bahwa aplikasi ini telah dirancang dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak yang baik, mulai dari perancangan interaksi pengguna hingga implementasi teknis. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi fungsionalitas maupun tampilan antarmuka. Yang terakhir, pengembangan ke depannya. Kami bisa mengembangkan dari sisi notifikasi otomatis dan reminder. Jadi menambahkan pengingat harian menjelang haid, masa subur, atau untuk mencatat mood atau gejala harian. Yang kedua, kami juga bisa menambahkan tips kesehatan yang dipersonalisasi, seperti sediakan artikel atau tips berdasarkan gejala yang dicatat pengguna. Misalnya, tips meredakan nyeri haid, menjaga pola makan saat PMS, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik dan visualisasi. Kami bisa menambahkan grafik histori siklus, gejala, dan mood agar pengguna bisa melihat pola bulanan secara visual. Selanjutnya, kami juga bisa menambahkan sinkronisasi cloud atau Firebase agar data pengguna tetap aman dan bisa diakses di perangkat berbeda. Yang terakhir, fitur konsultasi. Jadi fitur ini bisa terhubung dengan tenaga medis atau chatbot untuk menjawab pertanyaan seputar haid dan kesehatan reproduksi. Sekarang saya akan menjelaskan codingan dari layout yang telah kami buat. Yang pertama ada main activity atau splash screen. Pada main activity yang pertama ini, aktivitas ini berfungsi sebagai halaman splash screen. Halaman ini tampil pertama kali saat aplikasi dijalankan dan bertujuan untuk memberikan kesan awal kepada pengguna serta memberikan waktu jeda saat proses inisialisasi aplikasi dilakukan di belakang layar. Bagian kode paling penting dari halaman ini adalah dimulai dari new handler, post delay, kemudian intent sama dengan new intent dalam kurung main activity.this, main activity2.class, start activity dalam kurung intent, kemudian finish, dan terakhir splash_delay. Kode ini menggunakan objek handler untuk menunda perpindahan halaman selama 2 detik yang ditentukan oleh variabel splash delay. Kemudian yang kedua ada main activity 2 atau halaman login awal. Main activity 2 ini adalah halaman login pertama yang ditemui pengguna setelah splash screen. Di sini pengguna masukkan email dan password untuk mengakses halaman utama aplikasi. Bagian kode yang sangat penting pada validasi input dan navigasi berikut ini. Java, copy code, if dalam kurung email is empty, kemudian start activity, new intent dalam kurung main activity.this, kemudian main activity 6.class. Kemudian finish, lalu else, toast make text dalam kurung this, tanda kutip please fill all fields, kemudian toast dan terakhir length _short dot show. Kode ini memastikan bahwa pengguna tidak dapat masuk ke aplikasi jika email atau password kosong. Kalau semua input sudah terisi, pengguna akan diarahkan ke main activity 6 yang merupakan halaman utama. Fungsi toast digunakan untuk memberikan peringatan yang ramah jika ada kolom yang belum diisi. Alasan kenapa ini penting adalah karena ini menjadi benteng pertama terhadap kesalahan input yang bisa menyebabkan crash atau akses tanpa izin. Selanjutnya main activity 4. Untuk form registrasi pengguna baru. Main activity 4 berfungsi sebagai halaman pendaftaran pengguna baru. Di sini pengguna baru mengisi nama, umur, email, dan password. Bagian kode penting terletak pada penyimpanan data nama pengguna menggunakan shared preferences, yaitu
Java, copycode, share preferences, add.editor, editor sama dengan perfs.edit, editor.putString, dalam kurung tanda kutip username, nama. Kemudian editor.apply, dalam kurung. Kode ini menyimpan nama pengguna yang berhasil didaftarkan. Nantinya data ini digunakan untuk menampilkan sapaan personal seperti selamat datang, dalam kurung nama, di halaman utama. Alasan kenapa ini penting adalah karena aplikasi akan terasa lebih personal dan ramah jika bisa menyapa pengguna sesuai nama mereka. Selanjutnya main activity 5 atau kalender periode. Main activity 5, halaman yang menampilkan kalender, di mana pengguna bisa memilih tanggal tertentu yang berkaitan dengan siklus menstruasi mereka. Bagian kode penting di sini adalah Java, copycode, calendar view, set on data change listener, dalam kurung view, year, month, day, month. Selanjutnya string date sama dengan day of month. Kemudian toast make text, this selected date plus date. Terakhir toast dot length underscore short .show. Fungsi dari kode ini adalah untuk menangkap tanggal yang dipilih pengguna dan menampilkannya sebagai informasi melalui toast. Hal ini penting karena menciptakan interaksi langsung antara pengguna aplikasi. Kemudian main activity 6, halaman utama aplikasi. Main activity 6 adalah halaman utama aplikasi, tempat pengguna melihat prediksi siklus mereka. Di halaman ini, aplikasi menghitung hari dari menstruasi dan memproyeksikan tanggal periode berikutnya. Ada dua bagian kode penting. Pertama adalah perhitungan hari keberapa siklus berjalan. Copycode long div in days sama dengan time unit .milliseconds to days. If div in days, text view hari ke set text hari ke, else text view hari ke set text periode selesai. Kode ini menghitung selisih hari antara tanggal terakhir menstruasi dan hari ini. Jika masih dalam 8 hari, ditampilkan sebagai hari ke X. Jika sudah lewat, maka dianggap periode sudah selesai. Bagian kedua yang penting adalah prediksi tanggal siklus berikutnya. Copycode calendar.add calendar day of month, 28. Text view periode berikut, set text periode berikutnya. sdf.format next period date. Kode ini menggunakan siklus rata-rata 28 hari untuk memperkirakan kapan periode menstruasi berikutnya akan dimulai. Kode ini sangat crucial karena merupakan inti dari fitur prediksi aplikasi FemSync. Selanjutnya, main activity 8, tambah tanggal periode baru secara manual. Main activity 8 adalah alternatif input tanggal siklus dengan menggunakan date picker dialog. Jadi lebih presisi dan user friendly. Pertama, ini kode untuk menampilkan date picker, yaitu button calendar .set on click listener v show date picker. Dan ini fungsi show date picker yang memunculkan dialog pemilihan tanggal. Date picker dialog sama dengan new date picker dialog. This view year month day of month, selected date set calendar month, year, day of month, update period info, kemudian selected date, get calendar year, month, day of month, terakhir dialog.show. Kemudian setelah tanggal dipilih dan tombol konfirmasi ditekan, maka disimpan melalui kode berikutnya. Fitur ini penting sebagai fallback method jika user tidak ingin pilih dari kalender langsung tapi lebih suka input manual. Kemudian ada main activity 9, menu tips perawatan saat menstruasi. Main activity 9 ini adalah halaman yang menyediakan berbagai tips untuk membantu pengguna meredakan gejala menstruasi seperti kram, nyeri atau lelah. Contoh bagian penting kodenya adalah sebagai berikut, yaitu copy button .set on click listener, start activity dalam kurung new intent, main activity 9 .this, main activity 10 .class. Kode ini menunjukkan ketika user menekan tombol copy, maka akan diarahkan ke main activity 10 yang menampilkan penjelasan tips
untuk mengurangi kram saat menstruasi. Kenapa ini penting? Karena bagian ini memberikan nilai tambah edukasi, bukan hanya pelacak siklus. Ini meningkatkan engagement dan usefulness dari aplikasi. Selanjutnya, pada main activity 10 sampai dengan 15. Detail tips main activity 10 sampai dengan 15 masing-masing memiliki konten tips yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu pola yang sama, yaitu tombol kembali ke halaman tips utama. Contoh kode pentingnya seperti return button sampai dengan finish. Dengan tombol ini, pengguna bisa kembali ke menu tips utama dengan mudah. Ini menjaga alur navigasi tetap intuitif dan tidak membuat pengguna tersesat dalam aplikasi. Pada main activity 10 yaitu mengurangi kram, pada main activity 11 merelakskan otot perut, pada main activity 12 menyegarkan badan, pada main activity 13 mengurangi kembung, pada main activity 14 stabilkan hormon, dan pada main activity 15 yaitu menaikkan mood. Kenapa bagian ini penting? Karena dalam desain aplikasi mobile, navigasi yang jelas dan konsisten sangat krusial agar pengguna merasa nyaman. Setting activity, pengaturan aplikasi dan manajemen data. Setting activity berperan sebagai halaman pengaturan dalam aplikasi FemSync. Di halaman ini, pengguna bisa melakukan dua hal penting, mereset semua data yang tersimpan, dan melakukan logout dan kembali ke halaman login. Fungsi ini sangat penting karena memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas datanya, serta menjadi bagian dari pengelolaan akun. Bagian kode penting yang pertama ada di reset data, yang dimulai dari reset data button, sampai dengan show. Ketika tombol reset data ditekan, akan muncul dialog konfirmasi. Jika pengguna menyetujui, maka seluruh data yang akan disimpan di shared preference akan dihapus. Ini mencakup nama pengguna yang sebelumnya disimpan, tanggal menstruasi terakhir, informasi siklus yang digunakan di halaman utama. Kode penting yang kedua yaitu ada di bagian logout. Logout button sampai dengan show. Fitur logout di sini memang tidak memakai akun online seperti Google atau Firebase. Namun secara logika ini adalah cara untuk mengosongkan data lokal pengguna dan membawa mereka kembali ke halaman login. Perhatikan penggunaan flag intent, flag activity bar clear top, dan lainnya. Ini berguna untuk menghapus semua halaman sebelumnya dari stack, sehingga setelah logout, pengguna tidak bisa kembali ke halaman utama hanya dengan menekan tombol back. Ini menunjukkan perhatian pada aspek keamanan dan kontrol alur aplikasi. Yang selanjutnya, bagian kode pelengkap pada navigasi balik. Home button pada set on click listener finish. Tombol ini hanya berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Meski sederhana, fitur ini penting agar pengguna tidak merasa terjebak di halaman pengaturan. Tahap terakhir, kami akan menampilkan simulasi pada aplikasi FemSync yang telah kami buat. Pertama, akan menampilkan splash screen berdurasi 2 detik, lalu masuk ke halaman welcome yang terdapat email, password, dan button masuk. Jika belum punya akun, bisa klik daftar. Karena kita belum punya akun, kita akan klik daftar. Setelah kita klik daftar, kita akan masuk ke page daftar akun. Kita perlu mengisi nama pengguna, umur, email, dan password. Email dan password ini akan digunakan untuk login kembali jika akun sudah didaftarkan. Di sini kita mengisi data untuk mendaftarkan akun. Dengan nama pengguna Andira, umur 21, email andirakhairani@gmail.com, dan kita menggunakan password yang simple 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita klik daftar. Setelah kita klik daftar dan registrasi berhasil, kita kembali ke halaman login. Kita tulis email dan password yang sudah kita daftarkan tadi, yaitu andirakhairani@gmail.com dengan password 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita klik button masuk. Setelah kita klik button masuk, kita akan muncul di home screen. Di home screen ini ada sambutan selamat datang Andira, tekan untuk data baru, periode berikutnya, kalender, tambah jadwal baru, dan tips hari ini.
Di kalender, kita akan melihat apakah berfungsi dengan baik dan penanggalannya tepat sesuai. Jika sudah, kita bisa klik di kiri kanan atas untuk kembali ke home page. Lalu di sini ada untuk menambahkan data, kita klik tombol plus, kalender, dan kita pilih di mana kita untuk mendata menstruasi pertama. Karena butuh waktu, jadi kita bisa melihat di page tips hari ini ada mengurangi kram, merilekskan otot perut, mengurangi kembung, menyegarkan badan, stabilkan hormon, dan menaikkan mood. Lalu kita bisa melihat page dari mengurangi kram, itu ada rekomendasi yang bisa dilakukan, dan merilekskan perut, ada kompres air hangat, olahraga ringan, akupuntur, pijat, dan rekomendasi lainnya untuk merilekskan perut. Lalu kita bisa kembali dengan tombol back untuk ke homepage, dan data yang tadi udah kita masukkan dan sudah kita konfirmasi akan muncul. Jadi hari ini adalah hari keempat dan periode berikutnya akan datang pada tanggal 18 Juli 2025. Lalu kita ke setting page, ada 2 button, reset data dan logout. Kita tekan bagian logout dan kita keluar. Dan kita akan kembali ke halaman login lagi setelah logout. Sekian presentasi hasil proyek pembuatan aplikasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.